Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan untuk mata kuliah Manajemen Resiko Chapter 8 tentang Interest Risk 1. Kami untuk pelajaran kali ini diampu oleh Bapak Dr. Sparta, SEAK, MECA. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok 3 terdiri dari Sylvia Novita 2019-12-11-048, Saya Yanita Harisandi dengan NIM 2019-12-11-012. Saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11-026. Dan saya Wahidri Nur Hayati dengan NIM 2019-12-11-030. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang interest risk 1, yaitu resiko suku bunga 1. Dalam bab ini kami menetapkan bahwa saat menjalankan fungsi transformasi aset mereka, lembaga keuangan seringkali tidak cocok dengan jatuh tempo aset dan kewajiban mereka. Nah, untuk melakukan itu, mereka mengekspos diri mereka pada resiko suku bunga. Misalnya, pada tahun 1980-an, sejumlah besar barang bekas mengalami kebangkrutan ekonomi atau miskekayaan atau ekuitas pemiliknya dimusnahkan ketika suku bunga meningkat pesat. Semua lembaga keuangan cenderung tidak cocok dengan jatuh tempo neraca mereka sampai tingkat tertentu. Namun, untuk mengukur eksposur resiko suku bunga dengan hanya melihat ukuran ketidaksesuaian, maturitas dapat menyesatkan. Dua bab selanjutnya akan menyajikan teknik yang digunakan lembaga keuangan untuk mengukur eksposur resiko suku bunga mereka. Nah, untuk bab ini dimulai dengan diskusi tentang kebijakan moneter Federal Reserve yang merupakan penentu utama resiko suku bunga. Seperti yang akan nanti dibahas pada bab ini, pada tahun 2008, The Fed dalam upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang parah dan targetnya kekisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan diskontonya. Window rate menjadi 0,5% sampai 2010 dan 0,75% sampai 2015. Ketika Fed pertama kali menurunkan suku bunga ini, ia mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan suku bunga pada tingkat yang rendah ini selama beberapa tahun karena ekonomi pulih dari krisis keuangan. Dengan jaminan bahwa suku bunga akan tetap stabil, resiko suku bunga selama periode tersebut relatif rendah. Namun, ketika ekonomi pulih dan atau inflasi muncul, menganalisis metode sederhana yang digunakan untuk mengukur resiko suku bunga lembaga keuangan. Model penetapan harga, model repricing, atau gap pendanaan berkonsentrasi pada dampak perubahan suku bunga dan beban bunga FI. Karena kesederhanaannya, lembaga penyimpanan yang lebih kecil, sebagian besar dari mereka masih menggunakan model ini sebagai ukuran utama resiko suku bunga. Sampai saat ini pun regulator Bank Amerika Serikat telah puas untuk mendasari evaluasi mereka terhadap eksposur risiko suku bunga pada model repricing. Akan tetapi, seperti yang akan dijelaskan, nanti model penetapan harga kembali memiliki beberapa kelemahan. Kekayaan bersih itu adalah nilai lembaga keuangan bagi pemiliknya ini sama dengan perbedaan antara pasar dan nilai aset serta kewajiban. Next. Sebelum masuk ke tingkat dan pergerakan tingkat bunga, pada awal 2000-an, Bank for International Settlement atau Organisasi Bank Sentral Utama Dunia mengeluarkan dokumen konsultatif menyarankan model standar yang digunakan oleh regulator dalam mengevaluasi eksposur resiko suku bunga bank. Nah, pendekatan yang disarankan berdasarkan pada akuntansi nilai pasar dan model durasi. Sebagai regulator bergerak untuk mengadopsi model ini, bank-bank besar yang memegang sebagian besar total aset di industri perbankan telah mengadopsi mereka sebagai ukuran utama resiko suku bunga. Selain itu, jika relevan, bank dapat diizinkan untuk menggunakan model berbasis nilai pasar mereka sendiri untuk menilai suku bunga dari banking book.
Selanjutnya masuk ke tingkat dan pergerakan tingkat bunga. Sementara banyak faktor yang mempengaruhi tingkat dan pergerakan suku bunga, strategi kebijakan moneter bank sentral yang paling langsung mendasari tingkat dan pergerakan suku bunga pada gilirannya, mempengaruhi biaya dana dan pengambilan aset FI. Bank sentral di Amerika Serikat adalah Federal Reserve atau the Fed, melalui operasi pasar terbuka hariannya, membeli dan menjual obligasi Treasury and Treasury bills. The Fed berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, inflasi, dan tingkat suku bunga, khususnya suku bunga jangka pendek. Pada gilirannya, perubahan suku bunga berdampak pada keputusan ekonomi seperti apakah akan mengkonsumsi atau menabung. Nah, ketika Fed merasa perlu untuk memperlambat ekonomi, ia memperketat kebijakan moneter dengan mengambil tindakan yang menaikkan suku bunga. Hasil normalnya adalah penurunan pengeluaran bisnis dan rumah tangga, terutama yang dibayar dengan kredit atau pinjaman. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis dan rumah tangga menurun, sejauh Fed merasa perlu untuk merangsang ekonomi, hal itu memungkinkan suku bunga turun atau kebijakan moneter itu ekspansif. Penurunan suku bunga ini mendorong pinjaman dan pengeluaran. Misalnya pada bulan Desember tahun 2008, ketika ekonomi Amerika Serikat jatuh ke dalam depresi terdalamnya sejak depresi hebat The Fed, dalam sebuah langkah bersejarah secara tak berduga mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan suku bunga dana Fed Fund targetnya ke kisaran antara 0 dan 1/4% dari 1%, dan menurunkan tingkat diskontonya menjadi 0,5%, level terendah sejak 1940-an bahkan hingga tahun 2015, karena pelemahan ekonomi yang berkelanjutan. The Fed juga mengumumkan bahwa mereka memperkirakan dan mempertahankan suku bunga dana The Fund di bawah 1%. Intinya, selama suku bunga tetap rendah, The Fed membuat pernyataan bahwa mereka tidak berniat menaikkan suku bunga, resiko suku bunga rendah. Sebaliknya, perhatian krisis untuk manajemen resiko suku bunga adalah kapan Fed akan menaikkan suku bunga. Next. Nah, selanjutnya berikut ada gambar 81, itu suku bunga US Treasury Bills dari 91 hari sejak 1965 sampai 2015. Nah, gambar 8 strip 1 ini menunjukkan tingkat bunga Treasury Bills Amerika Serikat 3 bulan untuk periode 1965 sampai 2015. Sementara tindakan Federal Reserve sebagai besar ditargetkan pada suku bunga jangka pendek, terutama suku bunga dana federal. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya mempengaruhi seluruh struktur suku bunga. Keterikatan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang, serta teori struktur jangka suku bunga dibahas dalam bab ini. Perhatian krisis untuk manajemen resiko suku bunga adalah kapan Fed akan menaikkan suku bunga. Selain dampak Fed terhadap suku bunga melalui strategi kebijakan moneternya, peningkatan tingkat integrasi pasar keuangan selama dekade terakhir juga mempengaruhi suku bunga. Integrasi pasar keuangan meningkatkan kecepatan di mana perubahan suku bunga dan volatilitas terkait di
ditransmisikan antar negara, membuat kontrol suku bunga Amerika Serikat oleh Federal Reserve lebih sulit dan kurang pasti daripada sebelumnya. Meningkatnya globalisasi arus pasar keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga menjadi perhatian utama yang dihadapi banyak manajer lembaga keuangan modern. Misalnya, investor di seluruh dunia dengan hati-hati mengevaluasi pernyataan yang dibuat oleh Janet Yellen selaku Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve di hadapan Kongres, bahkan petunjuk tentang perubahan minat Amerika Serikat. Next. Selain dampak Fed terhadap suku bunga melalui strategi kebijakan moneternya, peningkatan tingkat integrasi pasar keuangan selama dekade terakhir juga mempengaruhi suku bunga. Integrasi pasar keuangan meningkatkan kecepatan di mana perubahan suku bunga dan volatilitas terkait ditransmisikannya antar negara, membuat kontrol suku bunga Amerika Serikat oleh Federal Reserve lebih sulit dan kurang pasti daripada sebelumnya. Meningkatnya globalisasi arus pasar keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga menjadi perhatian utama yang dihadapi banyak manajer lembaga keuangan modern. Bahkan, petunjuk tentang perubahan minat Amerika Serikat suku bunga mungkin memiliki pengaruh besar pada suku bunga dunia, serta nilai tukar mata uang asing dan harga saham. Tingkat dan volatilitas suku bunga dan peningkatan integrasi pasar keuangan di seluruh dunia menjadikan pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga salah satu masalah utama yang dihadapi oleh manajer FI. Selanjutnya, Bank for International Settlement mewajibkan DI untuk memiliki sistem pengukuran risiko suku bunga yang menilai dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan dan nilai ekonomi. Sistem ini harus memberikan ukuran yang berarti dari tingkat eksposur risiko suku bunga DI saat ini dan harus mampu mengidentifikasi setiap eksposur berlebihan yang mungkin timbul. Nah, untuk dalam bab ini, kami harus bisa menganalisis berbagai cara FI dapat mengukur eksposur yang dihadapinya dalam menjalani buku jatuh tempo yang tidak sesuai atau kesenjangan antara aset dan kewajiban dalam dunia volatilitas suku bunga. Secara khusus, untuk bab ini berkonsentrasi pada 3 cara, yaitu model untuk mengukur eksposur kesenjangan aset liabilitas dari FI. Next. Tingkat dan volatilitas suku bunga dan peningkatan integrasi pasar keuangan di seluruh dunia menjadikan pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga salah satu masalah utama yang dihadapi oleh manajer FI. Selanjutnya, Bank of International Settlement mewajibkan DI untuk memiliki sistem pengukuran risiko suku bunga yang menilai dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan dan nilai ekonomi. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Rosa Virginia. Terkait model harga. Model repricing atau gap pendanaan adalah model sederhana yang digunakan oleh lembaga keuangan kecil di Amerika Serikat. Model ini pada dasarnya adalah analisis arus kas, akuntansi, nilai buku dari kesenjangan harga. Kesenjangan harga merupakan perbedaan antara aset yang suku bunga akan dinilai ulang atau diubah atas beberapa masa depan. Atas beberapa masa depan periode dan kewajiban yang tingkat bunganya akan dihargai kembali atau diubah beberapa periode mendatang. Nilai buku dari kesenjangan harga antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset lembaga keuangan dan beban bunga yang dibayarkan atas kewajiban selama periode waktu tertentu. Ini kontras dengan model jatuh tempo dan durasi berbasis nilai pasar. Di bawah pendekatan repricing gap,
bank komersial melaporkan laporan panggilan regulan mereka. Laporan sensitivitas suku bunga yang menunjukkan laporan sensitivitas suku bunga yang menunjukkan kesenjangan pricing untuk saat dan kewajiban dengan berbagai jatuh tempo. Misalnya, yang pertama itu pada 1 hari, yang kedua lebih dari 1 hari sampai 3 bulan, yang ketiga lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, yang keempat lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan, yang kelima lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, dan yang keenam lebih dari 5 tahun. Next. Sebuah bank melaporkan kesenjangan di setiap jatuh tempo dengan menghitung sensitivitas tingkat setiap aset atau RSA dan kewajiban dan setiap kewajiban atau RSL di neraca. Tingkat sensitivitas di sini bahwa aset atau liabilitas dinilai kembali pada atau mendekati nilai tingkat suku bunga pasar pada saat ini dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada contoh dari tabel 8.1 terkait repricing gap jutaan dolar, di mana contohnya di sini pada 1 hari asetnya $20, liabilitiesnya $30, di mana didapatkan gapnya itu minus $10. Maka kumulatif gapnya $10. Untuk 1 hari sampai 3 bulan, gapnya masih minus $10. Untuk kumulatif gapnya minus $20. Dan seterusnya. Hasil rollover aset atau liabilitas, misalnya pinjaman dilunasi pada atau sebelum jatuh tempo dan dana digunakan untuk menurut pada kurs saat ini, atau dapat terjadi karena aset atau liabilitas adalah variabel instrumen suku bunga. Di tabel 8.1 ini menyajikan laporan sensitivitas tingkat bunga sederhana yang menunjukkan kesenjangan penetapan harga kembali aset dan kewajiban dari lembaga keuangan yang dikategorikan ke dalam masing-masing dari 6 kelompok jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Keuntungan dari model penetapan harga ulang terletak pada nilai informasinya dan sederhanaan dalam bentuk KFI, exposure pendapatan bunga bersih, terhadap perubahan suku bunga dalam kelompok jatuh tempo yang berbeda. Misalnya, FI memiliki selisih negatif 10 juta antara aset dan kewajiban yang dinilai ulang dalam 1 hari. Aset dan kewajiban nilai ulang setiap hari kemungkinan besar merupakan pinjaman antar bank di dana federal atau pasar perjanjian pembelian. Dengan demikian, celah negatif RSA lebih kecil daripada RSL, memaparkan bahwa FI ke resiko pembiayaan kembali. Bahwa kenaikan suku bunga jangka pendek ini akan menurunkan lembaga keuangan pendapatan bunga bersih karena FI memiliki lebih banyak kewajiban yang peka terhadap suku bunga daripada aset dalam keranjang ini. Next. Dengan memegang aset jangka pendek relatif,
terhadap kewajiban, FI menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana yang dipinjam selama periode yang lebih lama. Dengan demikian, penurunan suku bunga selama periode ini akan menurunkan pendapatan bunga bersih FI, yaitu pendapatan bunga akan berkurang lebih dari beban bunga. Secara khusus, di sini contohnya ada NII atau Change in Net Interest Income in Maturity Bucket I. Lalu ada GAPE, yaitu ukuran dolar dari kesenjangan antara nilai buku aset yang peka terhadap suku bunga dan kewajiban yang peka terhadap suku bunga dalam jangka waktu jatuh temponya. Lalu ada RI atau Change in the Level of Interest Rates Impacting Assets and Liabilities in the IT bucket. Maka didapatkan rumusnya yaitu NII sama dengan GAP dikali R sama dengan RSA dikurang RSL dikali R. Dalam bucket pertama ini, jika kesenjangannya negatif 10 juta dolar dan suku bunga jangka pendek, contohnya seperti dana Fed Fund dan atau suku bunga repo, naik 1%, perubahan tahunan dalam pendapatan bunga bersih FI di masa depan, maka dapatkan perhitungan NII sama dengan minus 10 juta dolar dikali 0,01, maka totalnya itu 100.000 dolar. Artinya kesenjangan negatif dan risiko pembiayaan kembali terkait mengakibatkan hilangnya pendapatan bunga bersih sebesar 100.000 dolar untuk FI. Pendekatan ini sangat sederhana dan intuitif, mengingat bagaimanapun tinjauan umum tentang risiko bunga bahwa suku bunga bahwa kerugian nilai modal atau pasar juga terjadi ketika suku bunga naik. Efek kerugian modal yang diukur dengan model maturitas dan durasi ini tidak diperhitungkan dalam model penerapan harga kembali. Alasannya adalah bahwa dalam dunia akuntansi, nilai buku dari model repricing, nilai aset dan kewajiban dilaporkan pada nilai mereka yang bersejarah atau nilai atau biaya. Jadi, perubahan suku bunga hanya mempengaruhi pendapatan bunga atau beban bunga saat ini, yaitu pendapatan bunga bersih pada laporan laba rugi FI, bukan nilai pasar aset dan kewajiban di neraca. Manajer FI juga dapat memperkirakan kesenjangan kumulatif GAP pada beberapa kategori atau kelompok penetapan harga ulang. Kesenjangan minat kumulatif yang umum adalah kesenjangan penetapan harga 1 tahun yang diperkirakan tadi pada tabel 8.1. Di mana perhitungannya GAP sama dengan minus 10 juta dolar ditambah minus 10 juta dolar ditambah minus 15 juta dolar ditambah 20 juta dolar. Maka didapatkan total GAP-nya itu 15 juta dolar. Jika RI adalah rata-rata perubahan suku bunga yang mempengaruhi aset dan kewajiban yang dapat dinilai kembali dalam 1 tahun, maka efek kumulatif terhadap pendapatan bunga bersih bank adalah NII sama dengan GAP kali R. Maka perhitungannya NII sama dengan minus 15 juta dikalikan 0,01, maka totalnya 150.000. Nah, sekarang dapat dilihat bagaimana seorang manajer FI akan menghitung kesenjangan kumulatif 1 tahun dari neraca. Mengingat bahwa manajer pernah bertanya akankah atau dapatkah aset atau liabilitas ini berubah tingkat bunganya dalam 1 tahun ke depan. Maka jawabannya itu iya. Itu adalah aset atau kewajiban yang peka terhadap nilai tukar. Jika jawabannya tidak, itu tidak sensitif terhadap nilai. Next. Masuk ke dalam rate sensitive asset. Masih melanjutkan materi yang tadi dengan melihat sisi aset neraca pada tabel 8.2. Kita dapat melihat aset sensitif tingkat 1 tahun RSA.
Di mana yang pertama itu ada pinjaman konsumen jangka pendek sebesar 50 juta. Ini dinilai ulang pada akhir tahun dan hanya membuat cut off 1 tahun. Ada juga T-bills 3 bulan sebesar 30 juta dolar. Ini dinilai ulang juga pada saat jatuh tempo atau rollover setiap 3 bulan. Ada yang ketiga ada T-notes 6 bulan sebesar 35 juta dolar. Ini dinilai ulang pada saat jatuh tempo atau rollover setiap 6 bulan. Dan yang terakhir ada hipotek suku bunga mengambang 30 tahun. Di mana totalnya itu 40 juta dolar. Ini adalah reprice, yaitu tingkat hipotek diatur ulang setiap 9 bulan. Dengan demikian, aset jangka panjang ini adalah aset yang sensitif terhadap tingkat dalam konteks model penetapan harga dengan cakrawala penetapan harga 1 tahun. Next. Tadi sudah dijelaskan terkait tingkat pertingkatannya, maka didapatkan pada rangkuman tabel ini berupa saldo FI sederhana dalam jutaan dolar. Tadi yang pertama itu jangka pendek itu 50 juta. Lalu ada jangka panjang yang 25 juta, ada tagihan treasury 3 bulan 30 juta, dan catatan treasury 6 bulan 35 juta dolar, ada obligasi treasury 3 tahun 70 juta dolar, ada hipotek 10 tahun dengan suku bunga tetap 20 juta dolar, dan ada hipotek suku bunga mengambang 30 tahun sebesar 40 juta dolar. Dan di bagian kewajiban ada modal ekuitas sebesar 20 juta dolar, di gironya ada 40 juta, tabungan buku tabungannya 30 juta, di 3 bulan 40 juta, akseptasi bankir 3 bulan 20 juta, surat kabar komersial 6 bulan 60 juta, deposito berjangka 1 tahun 20 juta, dan deposito berjangka 2 tahun 40 juta, masing-masing totalnya 270 juta dolar. Dengan menjumlahkan keempat item ini menghasilkan total aset sensitif atau tingkat RSA 1 tahun sebesar 155 juta. Aset senilai 115 juta yang tersisa tidak sensitif terhadap suku bunga selama rentang harga 1 tahun, yaitu perubahan tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi ukuran pendapatan bunga yang dihasilkan oleh aset ini selama tahun berikutnya. Meskipun 115 juta dolar dalam bentuk pinjaman konsumen jangka panjang, obligasi treasury 3 tahun, dan hipotek suku bunga tetap 10 tahun, menghasilkan pendapatan bunga, ukuran pendapatan yang dihasilkan tidak akan berubah selama setahun ke depan, karena suku bunga aset ini tidak diharapkan untuk berubah. Next. Masuk ke dalam rate sensitive liabilities atau tingkat sensitif kewajiban. Dengan melihat ke sisi kewajiban neraca pada tabel 82 tadi, dapat dilihat bahwa item kewajiban berikut dengan jelas sesuai dengan tingkat 1 tahun atau uji sensitivitas penetapan harga kembali. Yang pertama, CD 3 bulan sebesar 40 juta, ini jatuh tempo dalam 3 bulan, dan dihargai kembali saat rollover. Yang kedua, ada penerimaan bankir 3 bulan sebesar 20 juta. Ini juga jatuh tempo dalam 3 bulan, dan dihargai kembali saat rollover. Yang ketiga, surat kabar komersial 6 bulan 60 juta dolar, ini matang dan dihargai kembali setiap 6 bulan. Yang keempat, deposito berjangka 1 tahun 20 juta, ini mendapatkan reprice tepat di akhir cakrawala kesenjangan 1 tahun. Dengan menjumlahkan keempat item ini menghasilkan kewajiban sensitif tingkat 1 atau RSL sebesar 140 juta dolar. Sisanya 130 juta dolar ini juga tidak sensitif terhadap tarif selama periode 1 tahun. Modal ekuitas 20 juta dolar dan deposito giro 40 juta dolar tidak membayar bunga, dan oleh karena itu diklasifikasikan sebagai tidak membayar bunga. Tabungan buku tabungan sebesar 30 juta dolar dan deposito berjangka 2 tahun sebesar 40 juta dolar ini menghasilkan beban bunga selama tahun depan. Tetapi tingkat beban bunga yang dihasilkan tidak akan berubah jika tingkat suku bunga secara umum berubah. Jadi diklasifikasikan item ini sebagai tingkat di dalam kewajiban sensitif. Next. Selanjutnya ada melawan inklusi, di mana tingkat bunga eksplisit atas giro adalah 0 menurut peraturan. Selanjutnya, meskipun bunga eksplisit dibayarkan pada rekening transaksi seperti rekening sekarang, tarif yang dibayarkan oleh lembaga keuangan tidak berfluktuasi secara langsung dengan perubahan tingkat suku bunga secara umum.
Selain itu, banyak giro bertindak sebagai deposito inti bagi lembaga keuangan, artinya mereka adalah sumber dana jangka panjang. Deposit inti merupakan deposito itu bertindak sebagai sumber dana jangka panjang lembaga keuangan. Next. Selanjutnya masuk dalam untuk inklusi, di mana meskipun mereka tidak membayar bunga secara eksplisit, giro membayar bunga implisit karena lembaga keuangan tidak mengenakan biaya yang sepenuhnya menutupi biaya mereka untuk layanan pemeriksaan. Selanjutnya, jika suku bunga naik, individu menarik giro mereka memaksa bank untuk menggantinya dengan dana yang lebih tinggi, berbunganya dan peka terhadap suku bunga. Hal ini kemungkinan besar terjadi ketika suku bunga pada instrumen alternatif tinggi. Dalam lingkungan seperti itu, biaya peluang untuk menyimpan dana di rekening giro cenderung lebih besar daripada lingkungan dengan suku bunga rendah. Argumen serupa untuk dan menentang pernyataan rekening tabungan retail dapat dibuat meskipun batas atau peraturan federal Peraturan Federal Reserve Key pada tingkat maksimum yang akan dikenakan untuk rekening ini dihapuskan pada bulan Maret 1986. Bank masih menyesuaikan tarif ini hanya sesekali, namun penabung cenderung menarik dana dari rekening ini saat suku bunga naik, memaksa bank melakukan substitusi dana yang lebih mahal. 4 kewajiban yang diganti harga berjumlah 140 juta dan 4 aset yang diubah harganya berjumlah 155 juta. Mengingat hal ini, kesenjangan repricing 1 tahun kumulatif atau CGAP untuk bank adalah CGAP sama dengan aset peka suku bunga 1 tahun dikurangi kewajiban rate sensitif 1 tahun sama dengan RSA dikurang RSL sama dengan 155 juta dolar dikurangi 140 juta dolar, maka didapatkan hasil 15 juta dolar. Seringkali lembaga keuangan menyatakan sensitivitas suku bunga sebagai persentase aset biasanya disebut sebagai rasio kesenjangan, di mana rasio kesenjangan sama dengan CGAP dibagi A. 15 juta dolar dibagi 270 juta dolar, maka didapatkan 5,6%. Dengan mengekspresikan repricing gap dengan cara ini berguna karena memberitahu kita yang pertama, arah exposure risiko suku bunga, atau CGAP-nya ini positif atau negatif. Lalu yang kedua, skala exposure yang ditunjukkan dengan membagi gap dengan ukuran aset institusi. Dalam contoh itu, FI memiliki 5,6% lebih banyak RSA daripada RSL dalam wadah 1 tahun dan kurang sebagai persentase dari total aset. Versi rasio kesenjangan ini digunakan oleh regulator. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Yanita. Terima kasih Wahyu dan Rosa. Selanjutnya saya akan membahas tentang perspektif industri, yaitu resiko suku bunga terhadap Wells Fargo and Company. Di sini resiko suku bunga yang dapat berpotensi untuk memberikan suatu dampak pendapatan yang signifikan merupakan suatu bagian dari integral dari perantara keuangan. Nah, perusahaan Wells Fargo and Company ini tunduk pada risiko bunga karena alasan yang pertama itu aset dan liabilitas dapat jatuh tempo atau dapat berubah pada harga yang pada waktunya berbeda. Nah, misalnya itu jika suatu aset berubah,
Nah, harga nantinya akan lebih cepat daripada liabilitasnya dan suku bunganya yang umumnya akan turun. Nah, pendapatan pada awalnya nantinya akan menurun. Lalu alasan yang kedua itu aset dan kewajiban dapat berubah harga pada saat yang sama tetapi dengan jumlah yang berbeda. Nah, contohnya itu ketika suatu tingkat suku bunga secara umumnya itu turun, nantinya suatu perusahaannya itu akan dapat mengurangi suku bunga yang dibayarkan pada rekening gironya. Nantinya rekening giro dan tabungannya itu akan menurun dan dari jumlah yang lebih kecil dari suatu penurunan umum dalam suku bunga di pasarnya. Lalu untuk yang alasan yang ketiga, kenapa tunduk pada risiko suku bunga itu? Karena suku bunga pasar jangka pendek dan jangka panjang itu nantinya akan dapat berubah dengan jumlah yang berbeda. Nah, contohnya itu ketika bentuk suatu kurva yang hasilnya dapat mempengaruhi dari hasil suatu pinjaman yang baru dan biaya pendanaan yang nantinya itu akan berbeda. Lalu alasan yang keempat yaitu sisa jatuh tempo dari berbagai aset atau liabilitas atau kewajiban itu dapat dipersingkat atau dapat diperpanjang seiring dengan suatu perubahan suku bunganya. Nah, contohnya, jika suatu bunga hipotek jangka panjang yang menurun dengan tajam, nantinya MBS-nya yang disimpan di dalam portofolio sekuritasnya itu sekuritas investasinya itu nantinya akan dapat mampu membayar di muka secara signifikan secara lebih awal dari waktunya yang diantisipasi yang dapat mengurangi pendapatan dari portofolionya tersebut. Nah, biasanya ini portofolionya itu tergabung dalam 3 saham. Nah, nantinya di situ akan dapat mengurangi pendapatannya. Nah, lalu untuk alasan yang kelimanya, itu suku bunga juga dapat memiliki efek langsung atau tidak langsung pada permintaan pinjaman, lalu nilai agunannya, lalu kerugian dari kreditnya tersebut, serta volume awal dari hipoteknya dan nilai wajar MSR-nya atau hak pelayanan hipotek dan instrumen keuangan lainnya, serta nilai kewajiban pensiun dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi suatu pendapatannya. Nah, di sini perusahaan Wells Fargo and Company ini menilai suatu resiko suku bunga dengan membandingkan dari hasil di bawah berbagai simulasi pendapatan menggunakan banyak dari skenario suku bunga yang berbeda dalam arahan perubahan suku bunga. Tingkat perubahan dari waktu ke waktu, kecepatan perubahan, dan proyeksi bentuk kurva imbalan hasil. Nah, simulasi ini memerlukan asumsi mengenai bagaimana perubahan suku bunga dan kondisi pasar terkait dapat mempengaruhi pendorongan pendapatan dan suatu komposisi neraca seperti permintaan dari obligasi pinjaman, lalu kecepatan pembayaran di muka, ada saldo deposito dan campuran, dan serta strategi dari penetapan harganya tersebut. Untuk ukuran resiko perusahaan Wells Fargo and Company ini mencakup sensitivitas dari pendapatan bunga bersih dan pendapatan non-bunga bersih yang sensitif terhadap suku bunga dan dampak biayanya. Nah, lalu secara umum perseroan diposisikan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau profit dari tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Nah, saat ini profil dari perusahaan Wells Fargo and Company ini sedemikian rupa sehingga pendapatan bunga bersih akan mendapatkan suatu manfaat dari suku bunganya yang lebih tinggi karena aset dari perusahaan tersebut berubah dengan harga yang lebih cepat
dari tingkat yang lebih besar daripada kewajiban dari perusahaannya tersebut. Dan sebagai tanggapan terhadap suku bunga yang lebih rendah, aset perusahaannya akan berubah pada harga yang turun dan ke tingkat yang lebih besar daripada kewajibannya perusahaannya tersebut. Nah, pendapatan dan beban non-bunga sensitif ini sebagian besar didorong oleh aktivitas hipotek dan cenderung bergerak berlawanan arah dengan pendapatan bunga. Jadi dalam menanggapi suku bunga yang lebih tinggi, aktivitas hipotek terutama aktivitas refinancing itu umumnya menurun. Nah, selanjutnya di tabel 8 strip 3 ini menunjukkan laporan sensitif suku bunga untuk Security Federal Corporation yang berkantor pusat di Aiken, Carolina Selatan untuk tahun 2014. Nah, dalam laporan ini Security Federal melaporkan kesenjangan penetapan harga untuk suatu periode mulai dari 3 bulan hingga 10 tahun. Nah, di sini perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan dari Wells Fargo dalam mengevaluasi resiko suku bunganya. Nah, pilihan jangka waktu yang digunakan untuk mengukur resiko suku bunga itu sangat penting. Nah, untuk nantinya untuk mengelola resikonya. Nah, periode repricing yang terlalu lama mencakup banyak sekuritas yang dinilai ulang pada waktu yang berbeda dalam periode repricing-nya. Artinya, ini akan melebih-lebihkan dari sensitivitas tingkat neraca dan membiarkan lembaga keuangan itu terkena resiko tinggi terhadap bunganya. Nah, untuk contohnya, pertimbangan sebuah bank yang mengukur eksposur resiko suku bunga selama jangka waktu 1 tahun saja itu memiliki selisih seharga USD 50 selama 1 tahunnya. Nah, namun jika bank memiliki RSA sebesar 50 juta US dollar lebih banyak dari RSL-nya yang dinilai ulang dalam 6 bulan pertama tahun ini dan kewajibannya itu sebesar 50 juta USD lebih banyak daripada aset yang dinilai ulang selama 6 bulan terakhirnya. Nantinya bank akan terkena perubahan suku bunga yang terjadi dalam setiap tahunnya. Nah, dalam analisis gap ini, bank atau kesenjangan bank akan menunjukkan gap repricing 0 untuk tahun tersebut. Nah, jadi 50 diambil 50. Nah, jadi gapnya itu 0. Nah, tetapi aset dan kewajiban bank itu tidak cocok dalam satu tempatan yang sama. Nah, oleh karena itu bank terkena resiko suku bunga. Jadi semakin pendek rentan di mana celah penetapan itu disatukan atau dihitung, semakin kecil masalahnya pula. Nah, sebaliknya periode penilaian ulang yang terlalu pendek itu akan menghilangkan pertimbangan eksposur dari resiko suku bunga aset dan liabilitas yang dinilai kembali dalam periode setelah akhir periode penetapan harga. Nah, artinya ini dapat mengecilkan sensitivitas dari tingkat neracanya. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui juga di sini sebelumnya dalam neraca suatu bank itu terdapat pos yang peka terhadap perubahan tingkat bunga. Nah, pos-pos tersebut itu berada di sisi aset dan liabilitas atau rate sensitive asset atau yang kita sebut RSA dan rate sensitive liability atau RSL. Nah, jika pos-pos tersebut tidak dikelola dengan baik, lalu pendapatan neto bunga net interest income-nya nantinya akan menurun. Nah, aset liability management atau yang kita tahu dengan sebutan ALMA akan selalu berhadapan dengan resiko perubahan tingkat bunga di pasarnya. Nah, harusnya kita itu udah nggak asing lagi ya sama yang namanya ALMA dan ALCO. Nah, ini pelajaran ini juga udah kita dapat di mata kuliah manajemen treasury. Nah, kita review sedikit. Nah, ALMA adalah suatu pengelolaan
aktiva dan pasiva secara terpadu, berkesinambungan untuk mencapai suatu keuntungan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Nah, setelah ALMA ini nantinya kita akan menjelaskan hubungannya dengan kesenjangan manajemen atau manajemen gap. Nah, adapun pengertian dari gap sendiri adalah suatu perbedaan atau selisih antara aset dan sensitivitas terhadap suku bunga dengan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunganya. Nah, rate sensitive asset sendiri merupakan suatu aset bank yang menghasilkan yang sensitif terhadap perubahan bunga. Sedangkan rate sensitive liability adalah seluruh liabilitas bank yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Lalu untuk menghitung konsep GAP sendiri itu sudah dijelaskan oleh Rosa tadi, contohnya itu seperti di tabel 8 strip 1, di mana untuk menghitung kesenjangannya itu atau gap-nya itu gampang, cuma rate sensitive asset diambil dengan rate sensitive liabilitasnya. Lalu fluktuasi dari tingkat bunga tersebut nantinya akan mendorong manajemen bank untuk memberikan suatu perhatian yang lebih besar kepada pengelolaan resiko suku bunga. Kepekaan aset dan liabilitas terhadap resiko perubahan suku bunganya nantinya akan menyebabkan pengaruh pendapatan dari bunga banknya tersebut. Lalu masuk ke dalam perubahan tarif yang sama pada RSA dan RSL. Di sini CGAP itu memberikan ukuran sensitivitas tingkat bunga dari lembaga keuangan, di mana bisa kita lihat di tabel 8 strip 4 ini yang menyoroti hubungan antara CGAP dan perubahan nilai NII ketika perubahan suku bunga untuk RSA-nya sama dengan perubahan suku bunga untuk RSL-nya. Nah, misalnya ketika CGAP-nya itu positif atau lembaga keuangan itu memiliki lebih banyak RSA-nya daripada RSL-nya, nantinya NII-nya itu akan meningkat ketika suku bunganya naik. Seperti contohnya itu di baris pertama dari tabel ini. Karena pendapatan bunganya tersebut itu nanti akan meningkat lebih besar daripada bebannya tersebut. Lalu lewat persamaan ini kita bisa tahu bahwa semakin besar nilai absolut dari CGAP-nya itu, maka semakin besar perubahan yang diharapkan pada NII-nya, yaitu semakin besar kenaikan atau penurunan pendapatan bunga lembaga keuangan relatif terhadap beban bunganya tersebut. Nah, secara umum, ketika CGAP-nya itu mengalami atau berada di angka yang positif, perubahan terhadap NII-nya ini berhubungan positif dengan perubahan suku bunganya. Nah, dengan demikian, lembaga keuangan itu ingin CGAP-nya positif ketika bunganya itu diperkirakan akan naik. Nah, sebaliknya ketika CGAP-nya itu negatif, nah jika suku bunganya naik dengan jumlah yang sama untuk RSA dan RSL seperti yang terdapat di baris 3 dari tabel ini, NII-nya akan menurun karena lembaga keuangan memiliki lebih besar atau lebih banyak RSL daripada nilai RSA-nya. Lalu jika suku bunganya turun sama untuk RSA dan RSL-nya di baris keempat, di sini NII-nya akan meningkat ketika CGAP-nya negatif. Nah, ketika suku bunga turun, beban bunganya nantinya akan berkurang lebih dari pendapatan bunganya. Nah, secara umum ketika CGAP-nya itu negatif, perubahan NII-nya itu berhubungan negatif pula dengan perubahan suku bunganya. Dengan demikian, lembaga keuangan itu ingin CGAP-nya itu negatif ketika suku bunganya diperkirakan turun. Nah, teori ini dikenal dengan hubungan sebagai efek CGAP. Selanjutnya masuk ke contoh soal dari impact perubahan dari rate dari net interest income ketika CGAP-nya itu positif. Di sini diasumsikan bahwa lembaga keuangan yang digambarkan di tabel strip 2
tadi itu suku bunganya naik sebesar 1% pada RSA dan RSL-nya. Nah, CGAP akan memproyeksi perubahan tahunan yang diharapkan dalam pendapatan bunga bersih dari lembaga keuangan sebagai. Nah, jadi di sini rumusnya itu net interest income-nya itu RSA dikalikan dengan total dari R-nya, lalu diambil dengan RSL dikalikan dengan total R-nya. Nah, nantinya akan kita dapat CGAP, lalu CGAP-nya itu dikalikan dengan total dari R-nya. Atau total dari suku bunganya tersebut. Nah, di sini kita ketahui bahwa RSA-nya itu 155 juta USD dikalikan dengan 1%. Lalu dikalikan dengan 140 juta USD dikalikan dengan 1%. Nah, hasilnya itu kita dapat 15 juta USD dikalikan dengan 1%. Hasilnya nantinya itu 1,55 juta lalu diambil dengan 1,40 juta. Hasilnya itu 150 juta USD. Lalu jika suku bunganya turun, lalu RSA dan RSL-nya itu di baris kedua yang tadi di tabel yang tadi itu, maka dampaknya itu NII-nya akan turun ketika CGAP-nya positif. Nah, saat suku bunga turun, pendapatan bunganya tersebut nanti akan turun lebih dari beban bunganya. Dengan demikian, NII-nya akan turun secara drastis. Misalkan untuk lembaga keuangan, di sini kita asumsikan tarifnya itu turun 1%, maka CGAP-nya itu memprediksikan bahwa NII-nya akan turun. Nah, kita hitung kembali, yang dibedakan cuma dari suku bunganya kita minusin di sini. Jadi 155 juta dikalikan dengan minus 1%, diambil dengan 140 dikalikan dengan minus 1%. Nah, lalu 15 juta dikalikan dengan minus 1%. Hasilnya itu minus 1,55 juta USD diambil dengan 1,40 juta. Hasilnya itu minus 150 juta. Selanjutnya masuk ke dalam perubahan tarif yang tidak setara pada RSA dan RSL. Seperti yang dijelaskan di sebelumnya, yang mempertimbangkan perubahan pendapatan bunga bersih karena suku bunganya berubah dengan asumsi bahwa perubahan suku bunga pada RSA sama persis dengan perubahan suku bunga pada RSL-nya. Nah, dengan kata lain, dengan asumsi spread suku bunga antara suku bunga pada RSA dan RSL tetap tidak berubah. Nah, hal ini sering terjadi, tidak sering terjadi. Nah, sebaliknya, perubahan terhadap tarif pada RSA itu umumnya berbeda daripada RSL, yaitu selisih antara suku bunga aset dan kewajibannya itu berubah seiring dengan tingkat bunganya tersebut. Tidak berkolerasi sempurna. Nah, dalam hal ini, ketika mempertimbangkan dampak suatu perubahan terhadap tarif pada NII-nya, perusahaan nantinya akan memiliki efek spread selain efek CGAP. Nah, jika selisih antara tarif RSA dan RSL-nya itu meningkat saat suku bunganya naik atau suku bunganya nantinya akan turun, nah pendapatan bunganya nantinya akan meningkat lebih daripada nilai beban bunganya. Nah, nantinya hasilnya adalah peningkatan NII-nya. Nah, sebaliknya jika spread antara suku bunga pada RSA dan RSL-nya nantinya akan menurun saat suku bunganya naik, pendapatan bunganya nanti akan meningkat lebih kecil dari beban bunganya, dan NII-nya itu nantinya akan menurun. Secara umum, efek penyebaran seperti
penyebaran sedemikian rupanya nantinya akan menyebabkan terlepasnya dari arah perubahan suku bunganya. Nah, ada hubungan positif antara perubahan spread antara bunga RSA dan RSL dan perubahan NII-nya. Nantinya setiap kali spread-nya meningkat, maka NII-nya meningkat. Nah, lalu sebaliknya jika spread-nya itu menurun, maka NII-nya akan menurun juga. Nah, lalu masuk ke contoh yang kedua, di mana di sini kita akan membahas tentang impact dari penyebaran efek dari net interest income. Nah, untuk memahami dari efek penyebaran, asumsikan sejenak bahwa RSA sama dengan RSL, yaitu kita asumsikan 155 juta. Nah, misalkan tarif naik sebesar 1,2% pada RSA dan sebesar 1% pada RSL, yaitu selisih antara tarif pada RSA dan RSL itu meningkat sebesar 1,2%. Lalu minus 1%. Sama dengan 0,2%. Nah, perubahan NII yang dihasilkan itu di sini NII-nya itu dapat dihitung dari RSA dikalikan dengan suku bunganya, lalu diambil dengan RSL dikalikan dengan suku bunganya. Nah, di sini 155 juta dikalikan dengan 1,5%, lalu diambil dengan 155 juta USD dikalikan dengan 1%. Nah, nanti 155 juta dikalikan dengan 1,2% diambil dengan 1%, hasilnya itu 310.000 USD. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Sylvia. Baik, terima kasih Yedita. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai bahasan yang telah dibahas oleh Yedita. Untuk contoh yang ketiga ini merupakan contoh dari dampak gabungan dari CGIP dan efek penyebaran pada bunga bersih dan penghasilan. Contoh 8-3 ini dimisalkan untuk financial inclusion pada tabel 82 tadi, suku bunganya turun sebesar 1% pada RSA dan sebesar 1,2% pada RSL. Nah, maka sekarang perubahan NII-nya dihitung sebagai yang pertama, NII sama dengan 155 juta dolar dikali dengan minus 0,01, kemudian nanti dikurangi dengan 140 juta dolar dikali dengan minus 0,012, sehingga kita dapat nanti NII-nya menjadi sebesar 0,13 dolar atau sekitar 130.000 dolar. Meskipun efek CGIP yaitu RSA-nya lebih besar daripada RSL akan memberikan tekanan negatif pada NII dalam contoh 81 tadi, efek CGIP dari penurunan 1% pada tingkat RSA dan RSL menghasilkan dan mengurangi dalam NII sebesar 150.000 dolar. Nah, peningkatan spread dan efek spread yang dihasilkan sangat besar sehingga NII meningkat sebesar 130.000 dolar. Nah, beberapa lembaga keuangan itu menerima exposure suku bunga yang cukup besar dibandingkan dengan ukuran aset mereka. Misalnya, selisih harga 1 tahun terhadap total aset penghasil bunga dari Financial Security Federal Corporation adalah 22,4% pada akhir tahun 2014 dan selisih 1 tahun terhadap total rasio aset penghasil bunga yaitu sebesar 5,9%, yaitu di mana ini telah lebih banyak RSA daripada RSL-nya. Jika suku bunga naik pada tahun 2015, maka Security Federal Corporation didirikan untuk melihat pendapatan bunga bersih meningkat karena repricing sejumlah besar RSA yang relatif terhadap RSL-nya pada tingkat yang lebih tinggi ini. Dengan demikian, manajemen Security Federal mengatur neracanya dengan ekspektasi kenaikan suku bunga selama 5 tahun. Sebaliknya, Security Federal melaporkan selisih harga 3 tahun terhadap rasio total aset sebesar minus 10,7% dan rasio 5 tahun sebesar minus
4,4%. Dengan demikian, keamanan federal didirikan untuk melihat pendapatan bunga bersih meningkat pada tingkat bunga yang lebih rendah. Artinya, manajemen security federal mengatur neraca dengan ekspektasi penurunan suku bunga selama 5 tahun ke depan. Next. Repricing gap adalah ukuran rasio suku bunga yang secara historis digunakan oleh lembaga keuangan dan masih merupakan ukuran utama rasio suku bunga yang digunakan oleh bank komunitas kecil dan barang bekas. Nah, berbeda dengan model risiko suku bunga berbasis nilai, yang mana ini telah dibahas sebelumnya dan nanti akan dibahas pada bab 9, merupakan model kesenjangan penetapan harga secara konseptual mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan untuk meramalkan perubahan profitabilitas untuk perubahan suku bunga tertentu. Repricing gap digunakan untuk kemungkinan lembaga keuangan menyusun aset dan kewajibannya atau keluar dari neraca untuk mengambil keuntungan dari proyeksi perubahan suku bunga. Namun, model kesenjangan penetapan harga yang memiliki beberapa kelemahan utama yang mengakibatkan regulator menyerukan penggunaan model yang lebih komprehensif, misalnya kesenjangan durasi untuk mengukur resiko suku bunga. Nah, nanti akan dibahas mengenai beberapa kelemahan utama dari model penerapan harga ulang. Next. Kelemahan model reprice, di mana di sini terlepas dari pernyataan bahwa model resiko suku bunga ini digunakan oleh sebagian besar lembaga penyimpanan di Amerika Serikat, model penetapan harga ini memiliki 4 kekurangan utama. Yang pertama, dia mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Kemudian adanya over agregatif, adanya gagal untuk menangani masalah aset dan kewajiban yang tidak sensitif terhadap tarif dan pembayaran di muka, serta mengabaikan arus kas dari aktivitas off balance sheet. Pada bagian ini kita nanti akan membahas masing-masing kelemahannya secara lebih rinci pada next slide. Next. Yang pertama, efek nilai pasar. Seperti yang telah dibahas dalam tinjauannya di bab 7, perubahan suku bunga memiliki efek nilai pasar selain efek pendapatan pada nilai aset dan kewajiban, di mana ini berarti nilai sekarang dari arus kas atas aset dan kewajiban berubah, di samping bunga langsung yang diterima atau dibayarkan, karena suku bunga berubah. Faktanya, nilai sekarang dan jika relevan, harga pasar dari hampir semua aset dan kewajiban di neraca financial inclusion berubah seiring dengan perubahan suku bunga. Model penetapan harga di sini mengabaikan efek nilai pasar, meskipun secara implisit mengasumsikan pendekatan akuntansi nilai buku. Dengan demikian, kesenjangan penetapan harga hanya sebagian ukuran exposure risiko suku bunga sebenarnya dari financial inclusion. Next. Agregasi berlebihan atau over agregat, di mana masalah mendefinisikan bucket pada rentang jatuh tempo mengabaikan informasi mengenai distribusi aset dan kewajiban dalam bucket tersebut. Misalnya nilai dolar, RSA, dan RSL dalam rentang waktu jatuh tempo manapun mungkin sama. Namun rata-rata liabilitas dapat dinilai ulang menjelang akhir rentang bucket tersebut, sementara aset dapat dinilai ulang di awal. Dalam hal ini, perubahan suku bunga akan berdampak pada arus kas aset dan liabilitas yang tidak akan diukur secara akurat, meskipun dengan pendekatan repricing gap. Next. Nah, lihat contoh sederhana ini, di mana bucket 3 bulan hingga 6 bulan pada gambar 8-3 ini. Kita perhatikan bahwa 50 juta dolar lebih banyak RSA daripada RSL, diberi harga ulang antara bulan 3 dan 4, sementara 50 juta dolar lebih banyak daripada RSL tersebut. Dan di reprice antara bulan ke-5 dan ke-6, sehingga financial inclusion laporan sensitivitas suku bunganya akan menunjukkan kesenjangan penetapan harga 0 untuk 3 bulan.
pada bucket 6 bulan, yaitu plus 50 ditambah dengan dalam kurung minus 50 sama dengan 0, di mana tapi seperti yang biasa dilihat juga dengan mudah bahwa aset dan kewajiban FI ini tidak cocok di dalam bucket. Jelas semakin pendek rentang di mana celah bucket dihitung, semakin kecil masalah ini. Jika seorang manajer dari FI menghitung kesenjangan bucket satu hari ke masa depan, ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang exposure pendapatan bunga bersih terhadap perubahan suku bunga. Next. Berikutnya mengenai masalah limpasan. Masalah limpasan itu merupakan arus kas bunga dan pokok secara berkala pembayaran amortisasi pada aset jangka panjang seperti konvensional hipotek yang dapat diinvestasikan kembali di pasar tarif. Dalam model repricing sederhana yang dibahas sebelumnya, diasumsikan bahwa semua pinjaman konsumen jatuh tempo dalam 1 tahun atau bahwa semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam 30 tahun. Pada kenyataannya, lembaga keuangan terus-menerus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen dan hipotek karena menciptakan dan menarik simpanan. Misalnya, hari ini beberapa hipotek jatuh tempo asli 30 tahun, mungkin hanya memiliki 1 tahun tersisa selama jatuh tempo, yaitu mereka berada di tahun ke-29. Selain itu, pinjaman ini mungkin terdaftar sebagai hipotek 30 tahun dan termasuk sebagai tidak sensitif terhadap suku bunga. Namun, terkadang akan dibayar di muka lebih awal karena pemegang hipotek membiayai kembali hipotek mereka dan atau menjual rumah mereka. Dengan demikian, hasilnya yang dihasilkan nanti akan diinvestasikan kembali pada harga pasar saat ini dalam kegiatan mereka. Akibatnya, financial institution ini menerima limpasan arus kas dari portofolio yang tidak sensitif terhadap suku bunga yang dapat diinvestasikan kembali pada suku bunga pasar saat ini. Artinya, komponen arus kas limpasan dari aset atau kewajiban yang tidak peka terhadap tarif ini juga terhadap tarif yang ada di pasar. Nah, manajer financial inclusion dapat menangani hal ini dengan mudah dalam model penetapan harga dengan mengidentifikasi untuk setiap item aset dan kewajiban perkiraan arus kas dolar yang akan mengalir dalam tahun depan dan menambahkan jumlah ini ke nilai aset dan kewajiban yang sensitif terhadap tarif. Next. Kemudian arus kas dari aktivitas di luar neraca. RSA dan RSL yang digunakan dalam model repricing umumnya hanya mencakup aset dan kewajiban yang tercantum di neraca. Perubahan suku bunga akan memengaruhi arus kas pada banyak instrumen off balance sheet juga, di mana misalnya FI mungkin telah, maaf sepertinya ada kendala. Saya lanjutkan, di sini misalnya
lembaga keuangan mungkin telah melakukan lindung nilai atau resiko suku bunga dengan kontrak berjangka suku bunga sebagai bunga nilai tukar yang berubah. Maka kontrak berjangka ini merupakan sebagai bagian dari proses pendanaan ke pasar, sehingga dia akan menghasilkan arus kas harian, baik positif atau negatif untuk lembaga keuangan yang dapat mengimbangi exposure kesenjangan di neraca. Arus kas penyeimbang dari kontrak berjangka ini diabaikan oleh model penetapan harga sederhana dan harus dapat dimasukkan ke dalam model. Next. Masuk di akhir materi bab ini, sehingga kita dapat ringkas atau simpulkan bahwa bab ini memperkenalkan metode pengukuran exposure resiko suku bunga lembaga keuangan dengan model repricing, di mana model penetapan harga melihat perbedaan atau kesenjangan antara aset financial inclusion yang peka terhadap suku bunga dan kewajiban yang peka terhadap suku bunga untuk mengukur resiko dari adanya suku bunga tersebut. Bab tersebut menunjukkan bahwa model repricing memiliki kesulitan dalam mengukur resiko suku bunga lembaga keuangan secara akurat. Secara khusus, model penetapan harga mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Pengukuran exposure lembaga keuangan yang lebih lengkap dan akurat adalah durasi dan kesenjangan durasi yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan dan maaf juga apabila banyak terjadi kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.